Peristiwa oil price war 2014 disinyalir sedang berlangsung saat ini dipicu dengan adanya tuduhan agresi Rusia ke Ukraina yang membuat hubungan timur ke barat kembali memanas. Terindikasi kuat bahwa Arab Saudi melakukan harga jual minyak lebih mahal untuk pasar Asia. Ini dilakukan untuk memuluskan rencana menghancurkan ekonomi Rusia yang penghasilan GDP terbesar berasal dari minyak dan gas. Terbukti dengan merosotnya harga minyak dari angka 114,77 USD pada bulan Juli 2014 hingga ke angka 74,14 USD per barel saat ini. Apabila oil price war akan terus berlanjut hingga Februari 2015, peluang harga emas akan terus jatuh semakin besar. Pada bulan September, ECB memotong tingkat suku bunga menjadi 0,05%. Sedangkan bulan Juni lalu, ECB telah memotong tingkat suku bunga dari 0,25% menjadi 0,15%. Hal itu disebabkan karena pertumbuhan ekonomi negara zona euro melemah dan untuk menghindari deflasi. Peristiwa itu berakibat pada pemotongan tingkat suku bunga sehingga melemahkan nilai tukar mata uang euro ke US dollar dan menurunkan tingkat inflasi secara tajam. Pada tanggal 29 Oktober, Federal Reserve mengakhiri program quantitative easing atau QE. Program QE pun berakhir dengan program pembelian obligasi bulanan. Hal itu terjadi karena Yellen beranggapan kondisi perekonomian Amerika mulai membaik. Ini ditunjukkan oleh data-data yang dirilis seperti tingkat pengangguran Amerika yang menyentuh level terendah dalam 6 tahun terakhir sebesar 5,8%. Peristiwa itu berakibat pada menguatnya dolar terhadap mayoritas pair mata uang. Ekonomi Jepang kembali mengalami guncangan. Guncangan ekonomi Jepang tentunya sangat mengganggu Jepang sebagai negara eksportir. Tercatat pada bulan September 2014, Jepang mengalami resesi tentunya mengakibatkan kekhawatiran para investor. Untuk memulihkan perekonomian Jepang, Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe memutuskan untuk menunda kenaikan pajak penjualan serta memacu stimulus perekonomian Jepang. Gubernur Bank Sentral Jepang Kuroda pun tidak tinggal diam dengan melakukan pembelian aset guna menyelamatkan ekonomi Jepang. Resesi Jepang ditandai dengan adanya kenaikan pajak penjualan Jepang untuk pertama kalinya dalam 17 tahun terakhir. Kenaikan pajak terakhir yang dilakukan oleh Jepang adalah pada tahun 1997, yaitu dari 3% menuju 5%. Yen yang terus melemah hingga menyentuh level 118,97 akibat kenaikan pajak penjualan dan dolar yang terus menguat akibat kondisi perekonomian Amerika Serikat yang terus bertumbuh. BOJ merilis program pembelian obligasi sebesar 80 triliun yen atau sebesar 724 miliar US dollar. Akibat resesi ini, yen Jepang kembali melemah di angka 117,17 pada bulan November 2014 dan tidak mustahil bahwa yen Jepang akan menembus di angka 120 beberapa bulan ke depan jika guncangan ekonomi Jepang tak kunjung memulih. Pada Eurostol, pertumbuhan ekonomi euro tidak mencapai target. Guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi, negara-negara zona euro harus melemahkan mata uangnya sendiri. Hal ini ditengarai memicu currency war bersama-sama dengan mata uang yang Jepang. Pada currency war, target inflasi negara-negara eksportir yang tidak tercapai seperti Jepang sebesar 2%, Australia 2-3%, Korea Selatan 2%. Peristiwa ini berakibat pada kondisi inflasi yang rendah juga dialami oleh negara-negara di zona euro. Itulah peristiwa-peristiwa penting yang mempengaruhi pergerakan harga mata uang yang telah terjadi di tahun 2014. Ingin tahu lebih dalam tentang peristiwa-peristiwa tersebut? Saksikan pembahasannya dalam webinar Kaleidoskop 2014 hanya di centralfeatures.com.